Barokah bukan dari banyaknya duit, barokah itu dari ayame ati. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Disebut sugih bukan dari banyaknya harta, tapi sugih itu saking ayame ati, saking tentreme manah. Ada seekor semut. Ternyata semut ini titelnya adalah ratu. Ratu semut ini namanya Jirisan. Ternyata ratu semut Jirisan ini sedang memimpin konvoi. Tapi konvoinya ini konvoi semut. Konvoi semut sedang jalan baris berbaris melalui lintasan yang biasa dilintasi oleh pasukan semut. Ternyata terdengar dari suara kejauhan mak geradak. Ternyata ada Sulaiman beserta rombongan pasukan kudanya. Karena memang Nabi Sulaiman terkenal sangat mencintai hewan-hewan peliharaannya, termasuk pasukan kudanya yang terkenal sangat cepat larinya, hebat, kuat, maka menjadi kebanggaan hewan yang dipelihara oleh Nabi Sulaiman. Dan ternyata ketika krungu suara geradak-geradak ini, ratu semut langsung memberikan instruksi kepada pasukan. Kata semut, ya ayuhan namlut, wahai semut-semut sekalian, khulu masakinatun, masuklah mlebu aring jero ngerong. Ngerong niku bahasa Indonesianya bolongan. Bolongan. Ini nih, bingungnya di sini Pak Rektor. Kalau saya harus pakai bahasa ngapak, harus ada translate-nya. Rong itu leng. Ya, Semarang nyebutnya leng juga. Oh, sama. Jadi bahasa Cilacap rong, bahasa Semarang leng, bahasa Indonesianya bolongan. Kalau gua biasanya besar, tapi kalau ini kan guanya semut, jadi mungkin tepatnya bolongan. Khulu masakinatun, masuklah ke dalam bolongan. Ya semut bingung bolongan sebelah mana. Maksudnya masuk ke dalam lubang kita, gua kita, karena ternyata Sulaiman akan lewat. Kalau kita nggak cepat-cepat masuk ke dalam lubang, maka kita mau jadi rempeyek. Kita keinjek-injek sama pasukan Sulaiman karena Sulaiman ini bawa pasukan kudanya. Dan ternyata seketika Ratu Semut bilang dan memberikan instruksi demikian. Dari kejauhan Nabi Sulaiman karena diberikan karunia oleh Allah mampu berkomunikasi dengan hewan. Nabi Sulaiman tersenyum tapi agak tersinggung. Tersenyum karena geget kemekelan. Ingatase semut saja mampu memikirkan keselamatan pasukannya. Tapi tersinggungnya, masa iya saya seorang manusia kok tidak mampu mencontoh dari pimpinan semut demikian. Sehingga Raja Sulaiman menginstruksikan kepada pasukan kuda, jaran stop mandek. Langsung maksreset ngeri mendadak. Ayo kita putar haluan, jangan sampai kita lewat jalur lintasan semut. Karena kalau sampai kita lewat jalan sini, maka kita termasuk mendolimi hewan semut. Akhirnya langsung putar arah, tidak melewati lintasan yang harusnya dilewati oleh Nabi Sulaiman. Dan setelah Nabi Sulaiman pergi, ratunya semut yaitu yang namanya Jirisan ngebatin. Kok orasi daliwat? Berarti ternyata temenan Sulaiman tidak hanya seorang raja, tapi Sulaiman adalah betul-betul nabinya Allah Subhanahu wa taala. Saya bernazar ya Allah, saya ingin memberikan suatu hadiah untuk mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ternyata sesuai dengan nazarnya Ratu Jirisan ini, kemudian Ratu Semut datang seorang diri ke kerajaannya Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah berupa
sebutir gula pasir. Ya masa enggak nenggawa gula pasir seperapat. Ya ketentotan gue nenggawa. Orang bawa sebutir semut aja udah, sebutir semut. Wong bawa sebutir gula pasir aja udah gedenya hampir sama semutnya. Tapi ternyata Ratu Semut datang pun dengan agak khawatir. Deg-degan pating keranyas pating kerembut. Kinyong tekaring kerajaan Nabi Sulaiman, kira-kira datangnya saya disambut atau tidak? Diperkenankan masuk atau tidak ke kerajaan Nabi Sulaiman? Ternyata atas dasar nekat dan karena bernazar ingin memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman, ternyata dibukalah pintu kerajaan Nabi Sulaiman dan disambut langsung oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman mengatakan, marhaban ya kawanku, marhaban ya batirku, marhaban ya kancaku. Ternyata Ratu Semut sampai kaget, berarti ingatase aku kewan semene cilike pun dimuliakan oleh Nabi Sulaiman, terharu nelangsa. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan kepada Ratu Semut untuk manjat menek kepada badannya Nabi Sulaiman. Ternyata setelah naik ke atas badannya Nabi Sulaiman, oleh Ratu Semut ini yang dituju adalah area wajah pasuryan Nabi Sulaiman. Karena Ratu Semut ingin memberikan sebutir gula pasir, maka yang dituju adalah area lati lesan tutuke Nabi Sulaiman. Setelah apa yang dimaksud Ratu Semut dipahami oleh Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman sambil mangap karo meled. Tapi nggak usah saya praktekin. Aki puasane niki Ramadan awan-awan pengajian. Ekon mangap karo meled. Kemudian oleh Ratu Semut ini setelah Nabi Sulaiman mangap, langsung sebutir gula pasir dilemparkan ke dalam mulutnya Nabi Sulaiman. Oleh Sulaiman langsung ditangkap, langsung diemut. Yang diemut gula pasirnya bukan semutnya, Pak. Setelah diemut oleh Nabi Sulaiman, merebes milih, nelangsa. Nabi Sulaiman menangis karena Nabi Sulaiman berpikir, ya Allah, ingatase semut saja mampu menyampaikan rasa terima kasihnya. Bahkan Nabi Sulaiman berpikir ki sebutir semut, kok sebutir semut, semut sebutir gula pasir embuh ulih kang nyolong, entah gawe entah nitor, ingatase semut tahu bagaimana cara berterima kasih. Bismi rabbikal ladzi khalaq, ini kalau bukan kekuasaannya Allah tidak mungkin ada semut sampai mampu mengucapkan rasa terima kasihnya. Bahkan sampai-sampai saking pinter cerdasnya semut dibuatlah tenggene Al-Quran surat An-Naml, karena saking cerdasnya hewan semut. Ini Nabi Sulaiman mampu diangkat kemuliaannya oleh Allah karena bisa membaca ayat-ayatnya Gusti Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Ingatase kewan sing ketone sepele nggih menika semut, tapi tidak dianggap sepele karena Nabi Sulaiman menganggap ini pun ayatnya Gusti Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jangan sampai kita menyepelekan hal yang sepele, karena bisa jadi Allah mengangkat derajat kita dari hal yang sepele.